Global Sumut Flotilla atau GSF belakangan jadi perbincangan di penjuru dunia. Menggunakan puluhan kapal, mereka menempuh berbagai upaya untuk mengirimkan bantuan ke wilayah Gaza dan menembus blokade maritim Israel. Uniknya, armada ini tidak dimiliki oleh satu negara tertentu, tapi diisi rakyat biasa dari 44 negara yang berlayar membawa bantuan ke Gaza. Seperti apa awal mula kemunculan Global Sumut Flotilla dan bagaimana perjuangan mereka membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza? Setelah konflik Israel-Hamas berkecamuk pada 7 Oktober 2023, hingga saat ini Israel terus melakukan blokade bantuan kemanusiaan di Gaza. Situasi ini membuat warga Gaza berada dalam ancaman kelaparan. Bahkan pada Agustus 2025, PBB menyatakan sekitar 500.000 orang di Gaza mengalami kelaparan akut dan menyatakan situasi ini sebagai bencana kelaparan. Situasi inilah yang kemudian membuat sejumlah aktivis dari berbagai negara membentuk Global Sumut Flotilla atau GSF pada Mei 2025. Aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg juga ikut bergabung dengan kapal layar Madeline yang dioperasikan kelompok aktivis Freedom Flotilla Coalition atau FFC. Selain Greta, sejumlah aktivis lainnya bergabung dalam pelayaran ini termasuk dari Indonesia. Misi ini diikuti oleh delegasi dari 44 negara yang telah berkomitmen untuk berlayar ke Gaza dan diorganisir oleh kelompok-kelompok yang telah berpartisipasi dalam upaya kampanye darat dan laut sebelumnya, di antaranya Global March to Gaza atau GMTG, Freedom Flotilla Coalition atau FFC, Armada Sumut Maghrib yang sebelumnya dikenal sebagai Sumut Konvoy, dan Sumut Nusantara, di mana Malaysia dan Indonesia bergabung di dalamnya. Dikutip dari situs resmi Global Sumut Flotilla, kata sumut berasal dari bahasa Arab somada yang berarti ketahanan atau keteguhan. Kata ini disandingkan dengan istilah flotilla, sehingga dimaknai sebagai pelayaran global untuk keteguhan yang tak hanya merefleksikan karakter misinya, tapi juga menegaskan Gaza sebagai simbol keteguhan itu sendiri. Pada pelayaran pertama di awal Mei 2025, kapal Conscience yang juga dioperasikan FFC gagal mencapai Gaza. Kapal Conscience diserang 2 pesawat nirawak di perairan internasional di lepas pantai Malta. Meski demikian, peristiwa ini tak menyurutkan niat untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Bahkan sejak awal September 2025, lebih dari 50 kapal aktivis asal 44 negara berpartisipasi membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza. Untuk menempuh perjalanan sekitar 3.000 km ke Gaza, kapal-kapal layar para aktivis butuh waktu 7 hingga 8 hari. Berbagai tantangan menghadang, mulai dari cuaca buruk sampai serangan-serangan pesawat tak berawak dari Israel. Kabar terakhir pada 3 Oktober 2025, kapal terakhir yang tergabung dalam armada Global Sumut Flotilla dilaporkan dicegat oleh kapal militer Israel. Pencegatan ini pun membuat GSF gagal mengirimkan bantuan ke Gaza. Pada Rabu 1 Oktober, kapal-kapal militer Israel mencegat armada GSF itu. Akan tapi menurut GSF, hanya 13 kapal yang ditahan oleh Israel. Sisanya berhasil meloloskan diri dari barikade kapal Israel dan melanjutkan pelayaran menuju Gaza. Sampai Kamis 2 Oktober, GSF mengabarkan bahwa kapal-kapal itu masih berlayar. Baru pada hari Jumat, keluar pernyataan bahwa akhirnya kapal-kapal yang tersisa pun diintervensi oleh Israel. Tindakan Israel ini pun menuai kecaman dari berbagai penjuru dunia. Di Paris, Prancis pada Kamis 2 Oktober, ribuan orang menggelar unjuk rasa memprotes pencegatan armada GSF dan menuntut penghentian invasi di Gaza. Unjuk rasa serupa juga digelar di Athena, Yunani pada Kamis. Para demonstran membawa bendera Palestina dan spanduk yang bertuliskan "Hentikan Genosida dan Bebaskan Palestina". Para demonstran mengutuk keras penangkapan aktivis GSF oleh militer Israel dan menyebut penangkapan tersebut ilegal menurut hukum internasional. Aksi ini juga digelar di berbagai negara Eropa lainnya, seperti Italia dan Spanyol. Pada saat yang sama, di daratan Gaza, militer Israel kembali menggempur. Sebanyak 57 orang tewas akibatnya. Menurut data Rumah Sakit Nasser di Gaza bagian selatan yang menangani jasad para korban, 14 orang yang tewas itu meregang nyawa di wilayah tempat pembagian bantuan sosial oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Perjuangan Global Sumut Flotilla menunjukkan betapa krisis kemanusiaan di Gaza telah menggerakkan rakyat biasa dari puluhan negara untuk mengambil risiko besar, melakukan misi kemanusiaan,
Pertanyaannya, sampai kapan Israel akan terus memblokade bantuan kemanusiaan dan bagaimana komunitas internasional harus bersikap atas intervensi yang diklaim Israel sebagai aktivitas ilegal ini? Gimana menurut sahabat Kompas?